menebar dakwah, meraih surga. Alhamdulillah kali ini kita kembali lagi dalam program podcast Surabaya Mengaji yang insya Allah akan membahas seputar topik-topik terkini yang memang hangat di tengah-tengah masyarakat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Memang kan baru-baru ini kan kita sudah membaca beritanya begitu Ustadz ya, tentang masalah azan yang hayya ala jihad itu Ustadz. Nah, dan masyarakat sendiri pun sebenarnya sejak kecil sudah tahu dan sering dengar, bahkan minimal kita 5 kali Ustadz mendengar azan itu Ustadz di waktu sholat. Nah, sekarang mendengar ada lafaz baru ini sebenarnya dari Ustadz sendiri apa Ustadz sebelumnya keutamaan dari azan itu Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Ini tema-tema hangat ini, pas hujan-hujan lagi, jadi cocok banget. Sangat kalau hangat, iya. Berkaitan tentang azan ya, kalau ditanya tentang keutamanya banyak sekali. Satu, azan itu syiar di antara syiar-syiar Islam, syiar-syiar agama. Makanya dulu disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW kalau mau memerangi suatu kaum itu nunggu dulu, ya, dengar azan nggak? Kalau dengar azan di kaum tersebut berarti nggak jadi diperangi, karena berarti kampungnya atau kota tersebut berarti kota Islam. Tapi kalau nggak mendengar azan maka diperangi oleh Rasulullah SAW. Jadi azan dijadikan sebagai syiar di antara syiar Islam, bahkan pembeda antara apakah negeri itu Islam ataukah tidak. Yang kedua, azan juga termasuk dzikrullah jalla wa'ala, karena mengajak kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau kita resapi dan amati itu, lafaz-lafaz azan itu subhanallah artinya. Ada tauhid, ya, ada ajakan menuju ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, pengagungan kepada Allah, pengagungan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Yang ketiga juga disebutkan dalam hadis juga bahwasanya azan itu salah satu sebab, ya, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salah satu amalan yang bisa memasukkan seorang ke surga. Ya, disebutkan dalam hadis bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala takjub kepada seorang yang berada di lereng gunung, dia mengembala kambing, dia adzan sendiri, qomat sendiri, ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ampuni dosanya dan saya masukkan orang tersebut ke surga. Di antara keutamaannya juga bahwa waktu azan itu adalah waktu yang mustajab doanya. Nah ini sekarang ini musim-musim hujan juga, itu pas Nabi SAW mengatakan la yuraddu du'a sintani la turaddan. Ada 2 waktu yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala doanya. Indan nida wa tahtal matar, ketika azan dan ketika turun hujan. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lainnya. Nah, ketika misalkan kita mendengar azan Ustadz, kira-kira amalan apa Ustadz yang harus kita kerjakan Ustadz? Kalau kita mendengar azan, maka ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan. Ya, satu, menjawab seperti apa yang dilakukan oleh muadzin. Ya, sebagaimana dalam hadis, idza sami'tumul muadzin faqulu misla ma yaqul. Kalau kalian mendengar muadzin azan, maka katakan seperti yang dia katakan. Itu anjuran dari Nabi SAW. Kalau dia mengatakan Allahu Akbar, kita katakan Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab. Supaya kita sama-sama dapat pahala. Muadzinnya dapat pahala, kita juga dapat pahala juga karena menjawab. Dan itu keadilan Islam. Keadilan Islam. Karena kan nggak mungkin semuanya jadi muadzin gitu ya. Yes, benar. Nah, kalau semuanya muadzin malah pusing nanti malah. Yes, benar. Nah, yang kedua, hendaknya bagi kita untuk bersolawat kepada Nabi SAW. Ya, dianjurkan setelah azan itu kita bersolawat kepada Nabi. Summa sallu alayya, kemudian bersolawatlah kalian kepadaku. Masih dalam hadis yang sama. Fa inna man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyra. Siapa yang bersolawat kepada saya 1 kali, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali lipat. Kemudian yang ketiga, kita membaca doa seperti doa yang diajarkan oleh Nabi SAW setelah adzan. Ya, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah, dan seterusnya itu.
Itu doa setelah adzan. Ya, kita berdoa. Kemudian doa secara umum antara adzan dan qomat, mau doa apa saja. Karena doa antara adzan dan qomat itu waktu di antara waktu-waktu yang dikabulkannya doa. Kata Nabi SAW, la yuraddu doa bainal adzanain. Tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala doa antara dua adzan. Maksudnya dua adzan itu antara adzan dan qomat. Ya, jadi itu beberapa amalan yang bisa kita lakukan ya ketika kita mendengar azan. Wallahu a'lam. Baik Ustadz. Kalau misalkan kita lanjutkan, apakah ada Ustadz syariat-syariat dikumandangkannya azan selain di waktu sholat? Dan mungkin ini juga bisa diluruskan juga Ustadz. Mungkin persepsi di masyarakat atau yang masyarakat tahu itu sebenarnya diazankan, tapi sebenarnya tidak ada syariatnya misalkan Ustadz. Mungkin apa saja Ustadz? Ya, hukum asalnya adzan itu adalah untuk pemberitahuan waktu sholat. Ini yang berjalan di zaman Nabi SAW dan para salaf ya. Dan para ulama sepakat bahwasanya adzan itu disyariatkan. Ya, disyariatkan. Terlepas tentang hukumnya, ya, apakah wajib ataukah sunnah, ya, itu ada perselisihan di kalangan para ulama. Tapi yang jelas itu intisari dari atau tujuan pokok dari disyariatkannya adzan, mengajak, memberitahu, pemberitahuan bahwasanya waktu sholat telah masuk. Adapun untuk selain sholat, ya ada beberapa yang diperselisihkan ulama. Contoh misalkan adzan untuk bayi yang baru lahir. Ya, sebagian para ulama mensyariatkan karena ada hadis dalam riwayat Tirmidzi bahwasanya Nabi SAW pernah mengadzani atau mengiqomati bayi ya apabila baru dilahirkan. Ya, walaupun hadisnya diperselisihkan ulama. Makanya tentang hukum mengadzani bayi itu ada perselisihan di kalangan para ulama. Ya, sebagian para ulama mensyariatkan karena dianggap hadisnya hasan, ya bisa dijadikan sebagai hujjah. Dan sebagian para ulama mengatakan hadisnya lemah. Ini yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, walaupun banyak jalurnya tetapi semuanya sangat lemah sehingga tidak bisa terangkat. Kalau hadisnya lemah berarti tidak bisa dijadikan hujjah. Sehingga beliau menguatkan pendapat bahwasanya adzan di telinga bayi yang baru lahir itu tidak disyariatkan. Jadi ini ada perselisihan memang. Termasuk juga yaitu adzan bagi yang mati. Biasanya ada sebagian masyarakat kita kalau pas nguburkan itu diadzani dulu ya. Ini memang ada sebagian ulama yang berpendapat demikian. Dalilnya apa? Dalilnya kias. Kias itu analogi. Kalau orang yang baru dilahirkan, ya, ini analoginya mereka. Kalau orang yang baru dilahirkan diadzani, berarti kalau meninggal, ya diadzani juga. Ini kiasnya, itu dalil mereka. Tapi pendapat ini tidak benar. Ya, satu, tidak ada riwayatnya bahwa Nabi SAW ketika menguburkan itu mengadzani. Ya, nggak ada contohnya, nggak ada hadisnya dari Nabi SAW, nggak ada juga amalan dari salaf dahulu. Kemudian yang kedua, kias ini pun kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena bagaimana disamakan antara lahiran sama kematian. Kalau kelahiran itu kan nikmat, ya anugerah. Orang mendapatkan bayi itu kan anugerah dari Allah SWT. Tapi kalau kematian itu kan musibah. Yes. Jadi bagaimana disamakan? Ini kias yang tidak tepat. Ya, kias yang tidak tepat. Jadi yang jelas yang disyariatkan itu adalah untuk adzan. Selain dari adzan tadi ada yang diperselisihkan, bahkan ada yang jelas bahwa itu adalah tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wallahu a'lam. Baik Ustaz. Itu kondisi-kondisi azan di luar sholat Ustaz ya. Yeah. Nah, kapan Ustaz kita ini berkaitan dengan tema yang saat ini memang hangat, kapan Ustaz kita ini memang harus mengganti lafaz dari azan Ustaz? Pada dasarnya ya, lafaz azan itu adalah tauqifiyah, ibadah yang paten, tidak boleh dirubah-rubah. Makanya para ulama mengatakan azan itu harus dengan bahasa Arab, nggak boleh pakai bahasa-bahasa yang lainnya. Ya, tidak boleh kita merubah kecuali kalau ada dalilnya. Yang ada dalilnya
merubah dari lafadz adzan itu setahu saya cuma dua. Yang pertama adalah adzan pertama sebelum subuh. Ya, ada lafadz as-shalah khairum minan naum. Ya, walaupun ada perselisihan juga apakah ini adzan pertama ataukah adzan subuh. Ya, adzan subuh, yaitu as-shalah khairum minan naum. Ya, ada yang mengatakan itu salat subuh. Ya, ada yang mengatakan adzan pertama sebelum subuh. Ya, itu ada memang riwayatnya. As-shalah khairum minan naum. Salat itu lebih utama daripada tidur. Taib. Yang kedua adalah ketika turun hujan atau yang semisalnya. Ya, as-shalah fi rihalikum. Ya, atau shollu fi buyutikum. Salatlah di rumah kalian ketika hujan deras. Ya, ada rukhsah keringanan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk boleh sholat di rumah. Selain daripada ini, ini tidak ada riwayatnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian tidak boleh bagi kita untuk merubah-rubah. Menebar dakwah, meraih surga.